bagi teman-teman, bagi adik-adik yang walaupun masih baru misalnya CPNS atau P3K, sejauh aturan memungkinkan ya, saya cuma itu aja. Kalau aturannya ada di BKD, saya syukuri sebagai Pak Yos Rasi ini Pak Orisa ini kepala BKD. Wajahnya dan rambutnya itu agak botak karena mikir puluhan ribu orang dia. Jadi puluhan ribu orang pikirin makanya agak botak kepalanya. Nah jadi kalau sejauh aturan memenuhi pasti saya izinkan. Jadi bagi adik-adik CPNS ataupun P3K yang mau ikut LPDP silakan. Silakan ikut berproses dan juga silakan untuk nanti mendapatkan hak untuk menjadi peserta LPDP sejauh memungkinkan apanya misalnya dia bisa langsung nggak Pak Yos itu? Atau tunggu CPNS penuh dulu? Pakai mic. Saya takutnya nanti jawab saya kurang presisi nih. Kita minta Pak Yos juga jawab nih. Mumpung kepala BKD ada di sini. Kalau dia jawab salah pulang saya kasih catatan nanti. Coba Pak. Dia bisa langsung nggak tuh yang CPNS dengan P3K? Baik, terima kasih Bapak Gub. Yang pertama saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa kehadiran Bapak Gubernur di sini itu sangat luar biasa karena beliau selalu mendorong yang namanya hal-hal positif untuk membangun NTT. Yang kedua, saya terima kasih Bapak sudah sampaikan bahwa tetap mengacu pada regulasi. Nah di Perda kita untuk CPNS itu mereka setelah 1 tahun PNS baru boleh ikut pendidikan LPDP. Kemarin ada pertanyaan Bapak Gubernur, saya izin menyampaikan waktu Bapak bagi SK CPNS. Saya bilang komunikasikan dengan pihak penyelenggara waktu Bapak ada, mungkin minta toleransi waktu mereka diperpanjang setelah PNS baru mereka sekolah. Karena setelah 100% atau setelah PNS mereka sudah boleh melanjutkan pendidikan LPDP sehingga mohon kebijakan pusat kalau berkenan mereka diberi ruang setelah PNS untuk melanjutkan pendidikan setelah LPDP-nya. Yang kedua, untuk P3K Bapak ini tidak bisa. Untuk P3K tidak bisa Bapak. P3K itu mereka dikontrak 5 tahun. Kalau mereka harus pergi belajar 2 tahun, berarti mereka masa kerja tidak sampai 5 tahun. Sehingga sampai dan saat ini belum ada regulasi yang diatur dari pusat maupun di sini untuk P3K. Kecuali CPNS itu diperbolehkan setelah mereka PNS. Kalau P3K-nya itu dia lolos LPDP yang sekolahnya itu sekolah online bisa tidak? Itu juga tetap tidak bisa Pak. Oh. Ya, terima kasih izin. Nah saya masih mendengar dulu dari kepala BKD karena saya ini kan pemain baru ya, gubernur kan baru. Jangan sampai saya langgar regulasi lagi nih. Tapi prinsipnya begini, LPDP ini kan bisa sekolah dalam negeri, bisa sekolah luar negeri. Saya tidak tahu apakah Undana masuk atau tidak sebagai bagian yang masuk ya. Nah kalau dia begini Pak Yos, kalau misalnya LPDP-nya itu dapat di Undana misalnya, rasanya mungkin bisa. Kalau Undana ya. Jadi kemudian yang penting sejauh dia tidak meninggalkan tugas, kan intinya kan itu. Tidak meninggalkan tugas, itu boleh. Kalau dia meninggalkan tugas tidak dikupang, nah itu mungkin kita susah. Nah jadi kalau memang misalnya dia lolos, jadi bagi yang P3K yang mau tes LPDP, menurut saya nih, dan coba kita pikir regulasinya, sejauh tidak meninggalkan kupang, dan masih bisa tetap bekerja, haknya dia untuk sekolah juga jangan kita ganggu. Yang penting tidak meninggalkan kupang. Setuju ya? Aduh kurang keras, setuju? Biar Pak Yos berubah regulasi, biar P3K juga punya kewenangan. Yang penting tidak meninggalkan kupang. S2-nya atau S3-nya itu di NTT dan bisa bagi waktu antara kerja pagi dengan mungkin kuliah sore. Kan boleh mestinya. Bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Nah. Ya. Ini bukan karena tertekan ya, memang karena memang bisa. Makanya yang kami cari itu leaders itu tadi ya, 8 jenis leaders ya. Leaders di bidang bisnis, leaders di bidang sosial, leaders di bidang birokrasi, leaders di bidang akademis, leaders di bidang politik, macam-macam gitu ya. Itu jadi yang 90.000 orang tadi itu kami harapkan bisa memimpin yang 284 juta orang. Jadi not necessarily orang yang pintar secara akademis itu waktu mudanya udah bisa langsung jadi leaders, tidak. Makanya yang kami cari yang punya potensi jadi leaders, ya yang merasa belum punya potensi ya bisa diasah. Kan banyak buku ya, banyak contoh-contoh tokoh-tokoh yang bisa dijadikan teladan gitu ya. Apa sih mereka punya karakter apa, mereka punya
kelebihan apa gitu ya. Karena sering juga pertanyaan ke kami itu, kebanyakan orang tuanya justru yang nanya, anak saya diterima di universitas top, kok bisa-bisanya nggak lolos LPDP? Nggak ada hubungannya, ya. Bahwa dia udah diterima universitas top, alhamdulillah hebat banget, maksudnya secara akademis luar biasa. Tapi saat wawancara kan harus tunjukin karakter leadershipnya, itu yang suka miss tuh. Karakter leadership, leader harus punya rencana. Jangan ditanya nanti kamu mau jadi apa? Lihat nanti deh. Sekarang juga nggak jelas nih industri tenaga kerja arahnya kemana. Jangan jawab kayak gitu. Itu ya, satu, leader punya plan. Dua, leader itu problem solver. Banyak juga nih waktu wawancara nunjukin ini sih bukan problem solver nih. Dia bakal nambahin problem ini nih. Ya, jadi itu adik-adik ya kadang-kadang diwawancara tuh seperti itu tuh. Nggak nunjukin karakter problem solver, nggak jelas plan untuk dirinya. Plan untuk diri aja nggak jelas mau jadi leader itu gimana gitu ya. Gitu. Nanti yang dipimpin kasihan kan. Pemimpinnya aja nggak jelas gitu. Jadi tolong bedakan, tadi saya udah sampaikan ya bahwa kalau adik-adik nanya kami direksi LPDP, maunya sih kami lulusin semua karena secara akademis sudah sangat pintar gitu. Tapi tetap kami ingin nyari yang berkarakter leader. Ada kok yang diterima di universitas top tapi karakternya belum kelihatan gitu. Bukan berarti tidak bisa ya, belum kelihatan itu kan berarti hanya masalah waktu gitu loh. Untuk jadi leader atau jadi future leader itu emang butuh waktu dan butuh investasi. Investasi apa? Investasi ke diri sendiri. Ya, saya orang investasi ya. Tapi saya selalu ingat kata-katanya Warren Buffett ya. Dia bilang investasi yang terbaik adalah investasi ke diri sendiri gitu. Itu silakan diartiin tuh maksudnya apa? Berarti kan meningkatkan value diri gitu. Itu saja tambahan dari saya. Ya. Baik, terima kasih Pak Oriza untuk tambahannya. Jadi memang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Oriza